Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kasih Tuhan selalu bersama kita. Di hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri, Dimenik Stella Grisensia Prinsesta, dengan NIM 21010000236 dari Fakultas Hukum. Pancasila sendiri sebagai dasar dan juga ideologi negara, sehingga kita itu sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memahami, mengamalkan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh makna Pancasila pada sila yang pertama itu yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya tentang mengakui adanya keberagaman agama yang saling sama-sama menjunjung tinggi tentang nilai ketuhanan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan makna tentang nilai kemanusiaan yang tercermin dalam simbol rantai yang tersambung utuh dengan satu yang lainnya, yang dimana hal ini kita sebagai warga negara dan sebagai umat manusia, kita itu harus saling menolong dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Dan sila ini itu juga menunjukkan tentang kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkannya dengan simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Makna ini adalah seperti semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bermacam-macam suku, agama, unsur latar belakang yang berbeda, namun tetap bisa bersatu. Dan perbedaan ini tidak menghalangi untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang dilambangkan oleh kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah, yang menunjukkan sikap demokrasi dalam bermusyawarah untuk pengambilan setiap keputusan. Makna ini yaitu berkumpul, berdiskusi menjadi solusi dalam setiap perbedaan untuk mempertengahi tentang pertentangan atau konflik yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai putih. Makna ini sendiri yaitu mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila itu dasar negara kita. Karena itulah kita harus menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, yang artinya menjadikan Pancasila menjadi pedoman setiap hal yang kita lakukan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup sendiri itu yaitu yang pertama dalam sila pertama ini mengartikan tentang kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu berarti juga kita harus saling menghormati antara umat yang beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini tentang makna kita harus diminta untuk memahami betul-betul setiap manusia memiliki derajat yang sama tanpa membedakan satu sama yang lainnya, sehingga harus menyayangi satu sama lain dan harus menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk adanya kedamaian dalam negara kita. Yang ketiga, sila ini dengan makna
menempatkan kesatuan dan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing, yang memiliki kepribadian yang harus rela berkorban demi negara Indonesia, harus mencintai bangsa Indonesia tanah air, serta bangga pada negara. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu dalam sila keempat ini kita diajak untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita tidak menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah ataupun dengan cara berdiskusi. Untuk yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna ini itu berarti tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong yang harus selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Oke, kita bahas yang makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Dari kelima butirnya itu tentang, bila yang pertama itu mengartikan tentang kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan, yang harus disesuaikan dengan kepercayaan dan agama masing-masing yang dimiliki oleh setiap orang. Dan kita dengan masyarakat harus mempunyai sikap saling menghormati antara umat beragama sehingga harus terciptanya kehidupan yang rukun. Untuk yang kedua yaitu warga itu harus diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, sehingga tidak ada hal yang harus dibeda-bedakan tentang antara satu dengan yang lainnya. Kita juga harus membantu dan menjaga dengan membela kebenaran dan keadilan dan bekerja sama untuk kedamaian negara ini. Untuk yang ketiga, persatuan Indonesia, kita harus bisa menempatkan antara kesatuan, persatuan, kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita juga harus memiliki kepribadian yang rela menolong demi negara Indonesia, yang harus mencintai juga bangsa ini dan tanah air, dan harus bangga terhadap negara kita. Untuk yang keempat, kita itu diajak untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Dan kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang dari setiap kepala, dari setiap masing-masing orang. Namun kita juga harus bisa menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah ataupun dengan berdiskusi. Untuk yang kelima, ini berarti tentang mengembangkan perbuatan yang luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong yang harus selalu bersikap adil. Kita juga harus saling seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna ini yaitu menjadi landasan fondasi utama dan titik acuan dalam mengatur bangsa maupun negara kita. Dengan begitu bisa disimpulkan dengan adanya bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan oleh Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara ini adalah Pancasila itu digunakan untuk sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Maka dari sini itu didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental. Artinya sebagai hukum dasar, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara itu sudah harusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Bisa dibayangkan sendiri, jika negara ini tidak memiliki dasar negara, apa yang akan terjadi? Sudah pasti seluruh penyelenggaraan negara tidak akan memiliki pegangan ataupun pedoman yang kuat dan kokoh.
Dan sehingga juga setiap warga negara akan memiliki pegangan tersendiri, pada akhirnya melahirkan yang namanya perpecahan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup ini menjadi patokan bahwa dalam hidup berbangsa itu kita harus mempunyai pedoman untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia, supaya jiwa kita bisa terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya di sini yaitu kepribadian dalam Indonesia itu, dalam berbangsa itu sangat penting dan juga menjadi identitas tersendiri. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa menjadikan sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, atau bisa dibilang Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi, tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kelima, yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa Indonesia itu harus memiliki angan-angan dengan sebuah negara yang berketuhanan, yang esa dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah, juga bermunculnya keadilan sosial. Sekarang kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dasar negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi seperti ini. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum pada dasar negara tersebut harus menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikut adalah penjelasan tentang mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 5 dasar negara Indonesia. Penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini mengandung tentang nilai yang harus penting kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu menurut tentang kepercayaan yang diyakini. Contohnya, dari diri kita sendiri itu kita harus menerapkan tentang kehidupan yang saling menghargai dan harus toleransi terhadap agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Yang kedua ini yaitu tentang nilai yang mengenai pentingnya kita harus bisa menerapkan soal keadilan bagi seluruh umat manusia. Kita itu tidak boleh membeda-bedakan seseorang dengan orang yang lainnya, dan kita juga harus menerapkan sikap dalam diri kita itu untuk saling menolong dan harus menghormati sesama. Untuk yang ketiga yaitu tentang nilai arti pentingnya persatuan, dengan contohnya seperti ini. Kita harus, dalam diri kita itu harus bisa melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalaupun tidak dari kita sendiri, kita juga bisa mengajak bersama-sama dengan orang lain. Dan kita juga harus bisa menjaga hubungan baik, walaupun dengan berbeda. Dengan orang yang berbeda, dengan contoh bahasanya, ras, suku, agama. Karena kita itu semua dalam
berbangsa di Indonesia. Kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, yaitu tentang nilai cara pengambilan sesuatu untuk mengambil keputusan. Dengan contoh seperti ini, kita harus menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah atau mengutamakan kepentingan bersama dengan cara diskusi. Dari situ kita tidak akan melibatkan namanya untuk kekerasan dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kelima ini tentang kita harus menjadi pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan kita sehari-hari. Dengan contohnya kita harus bisa menjalankan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita meminta hak ataupun memperlakukan setiap orang secara adil. Jadi dalam semua itu tadi itu kita harus bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan ini, karena dalam kehidupan kita dan berbangsa ini kita harus mampu menghadapi dalam segala rintangan, dan kita juga harus bisa disiplin bagaimana caranya untuk kita bisa menjalankan semua peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi, setiap manusia itu, di dalam diri kita itu juga harus memiliki prinsip kehidupan untuk menjalani kehidupan kita. Jadi, dalam prinsip kehidupan tersebut itu tentunya bisa menjadi alat untuk mengarahkan kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Jadi kita udah ada pedoman untuk kedepannya harus bagaimana. Dan dalam prinsip tersebut itu juga mencerminkan soal kepribadian dan karakter khas dalam membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya. Dan sama halnya juga dalam kehidupan bangsa dan bernegara kita ini, dengan itu juga memiliki tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan, yaitu juga bisa disebut dengan Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan tentang kepribadian bangsa Indonesia dari dulu. Sehingga Pancasila itu mempunyai atau merupakan faktor pembeda dengan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Istilah Pancasila ini dalam kehidupan kenegaraan itu pertama dikenalkan oleh I.R. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI waktu tanggal 1 Juni 1945 yang lalu, yang merupakan tentang pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama itu sebagai dasar negara, dan kedudukannya juga harus menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama itu sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, yaitu baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Keempat, mengandung norma yang mengharuskan UUD itu mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah ataupun penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan semangat abadi bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila ini itu tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan yang berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini tuh mengandung maksud bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan fungsi. Dan peranan Pancasila sebelumnya itu juga telah kita kenal sebagai berikut.
Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang jiwa bangsanya itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang bisa bernilai dalam pribadi itu memiliki fungsi memberikan corak khas dalam bangsa Indonesia itu dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Yang ketiga itu sumber segala sumber hukum, berfungsi untuk mengatur segala hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Yang keempat itu sebagai perjanjian luhur. Dalam perjanjian ini disepakati saat sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu dalam tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yang memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa. Dan Pancasila itu juga sebagai moral pembangunan. Dasar negara itu merupakan landasan yang kuat atau kokoh terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam ataupun dari luar sendiri. Sehingga bangunan itu harus berdiri dengan kokoh dan kuat supaya bangunan negara yang disebut Negara Republik Indonesia ini juga bisa mewujudkan suatu negara ataupun suatu masyarakat yang bisa hidup dengan adil dan makmur. Dari ditinjaunya, dari asal usulnya itu dari kata Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila itu mengandung dua suku kata yang artinya panca dan sila. Panca itu berarti 5 dan sila itu dengan huruf I yang dibaca pendek mempunyai arti sendi, dasar, alas, ataupun asas. Sedangkan sila dengan pengucapan I panjang itu berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama yang penting. Dengan demikian, Pancasila itu bisa diartikan berbatu sendi 5 atau 5 tingkah laku utama atau pelaksanaan 5 kesusilaan Pancasila. Istilah-istilah ini itu juga bisa kita jumpai dalam sebuah karya Empu Tantular. Di dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang bisa diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berwatak dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Sejarah dalam perumusan Pancasila itu diamati dalam sidang BPUPKI oleh I.R. Soekarno. Dalam pidatonya itu mengatakan seperti ini. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa. Namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Setelah berakhir dalam sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dalam sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka. PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pembukaan dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat dengan urutan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa antara lain itu yang pertama, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Artinya, ideologi itu dapat meminimalkan sebagai perbedaan
yang ada dalam bermasyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu. Yang kedua itu menjadi sumber motivasi, artinya ideologi itu harus memberi motivasi kepada seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk mewujudkan cita-cita atau gagasan dalam kehidupan nyata. Ketiga itu menjadi sumber semangat dalam mendorong individu, kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Untuk mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu saling berhubungan dari sila satu dengan yang lainnya. Penjelasannya itu tentang makna, lambang, dan fungsi Pancasila. Dasar negara itu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis itu sebagai filsafat negara ada di pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dalam mengutip dari jurnal Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buatan Armstrong Harifa. Setiap sila ini itu memiliki keterkaitan dan harus menjiwai satu sama lain. Dalam setiap Pancasila, di silanya itu tidak bisa dapat dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa negara dalam setiap aspek itu harus mengandung nilai-nilai Pancasila yang meliputi segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintahan, dan aspek kenegaraan. Suatu negara itu juga berkembang dan hidup bila memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam implementasi ini di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam hal yang pertama, implementasi Pancasila dalam politik. Secara objektifnya, manusia itu adalah subjek negara. Karena itu, dalam pengembangan politik negara itu mencerminkan tentang moralitas sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan itu berbagai cara bisa diakhiri. Untuk yang kedua, dalam bidang ekonomi. Ini mengarah tentang persaingan bebas dan jarang mengutamakan tentang moral kemanusiaan. Dalam Pancasila ini adanya untuk bertujuan untuk ekonomi kerakyatan, yang artinya tujuan dan kesejahteraan masyarakat itu dalam ekonomi itu harus berorientasi. Pengembangan ekonomi itu juga tak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan masyarakat harus sistematis dalam ekonominya itu berdasarkan tentang asas kekeluargaan. Yang ketiga itu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam aspek ini harus disesuaikan tentang nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Dalam pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan yang keempat itu tentang bidang pertahanan dan keamanan. Dalam aturan hukum sesuai perundang-undangan, aturan ini juga harus menertibkan setiap warga negara untuk melindungi hak-hak warga negara juga. Dan sebagai dasar negara ini, Pancasila pun harus menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara itu harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia pun juga merupakan negara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih.